Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, para pembudidaya ikan lele, gurame ya, dan ikan apa aja ya. Kabarnya semoga sehat-sehat selalu. Dan mungkin ada teman-teman yang baru saja menemukan di channel Joran Bambu 71. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya. Terima kasih atas atensinya. Oke, di sini saya akan membagikan bagaimana cara pertama kali tebar dulu ya. Ini kan udah umurnya 2 bulan lebih, ini udah agak gede ikannya ya, udah lumayan ini. Nah, yaitu pertama siapkan ember. Ini ember karena ini dipakai lama ya. Saya memilih ember yang cukup kuat ini ya, cukup berkualitas juga ini embernya. Murah tapi bagus ini. Menurut saya ini murah, ini embernya 70 liter. Harga embernya cuman 38.000 ini ya. Sudah bisa untuk berbudidaya ikan. Nah, itu pertama ya. Jadi pertama harus kita siapkan embernya. Oke, untuk yang kedua adalah pemilihan pengisian air. Jadi ember kosong kita isi air. Air boleh dari mana saja, asalkan di sini nanti diendapkan ya, diendapkan dan kita kasih E4 ya, yaitu E4 seperti ini ya. Ini dilihat, jangan salah ya, ini yang untuk tambak perikanan dan tambak. Nah, mungkin teman-teman yang baru saja menemukan di channel ini adalah E4 itu adalah untuk meningkatkan kualitas air. Caranya cuman segini aja. Satu tutup ini ya, satu tutup ini ke dalam ember 70 liter. Dan ini nanti kita endapkan kurang lebih minimal 3 hari ya. Nah, baru saja nanti ditebar bibit. Nah, kalau kita mau terbar bibit grameh ya juga bisa, dan lele ya, terutama di sini yang tanpa aerator udah bisa hidup itu gurame dan lele ya. Oke, tentunya kita memilih bibit yang berkualitas ya. Mungkin gurame juga lele juga nila ya. Kalau nila itu harus pakai aerator atau sirkulasi air. Pemilihan bibit yang ukurannya itu kalau bisa itu yang sama ya. Kalau misalnya lele ukurannya 4-6 cm ya harus 4-6 cm. Kalau gurame kalau mau 2 jari ya semuanya harus 2 jari biar seimbang ya. Nanti seandainya kita kasih makan itu bisa enggak ada yang kalah gitu ya, maksudnya biar rata gitu. Selanjutnya adalah pemilihan tanaman. Misalnya kita mau menanam di atasnya ini ya. Kalau untuk lele itu bisa dengan kangkung, tanaman kangkung atau tanaman sayuran lainnya, karena rimbun nggak masalah ya. Nah, ini kalau gurame itu nggak boleh ya, nggak bisa, harus rimbun karena nanti kalau gurame itu harus ada sinar matahari masuk supaya airnya itu terjaga suhunya ya. Karena untuk gurame itu suhunya adalah 24 hingga 28 derajat ya, dan pH nya adalah 6,5 hingga 7,5 ya. Tapi kalau lele itu agak dingin bisa ya, tapi pH nya harus sama ya. Ikan itu kurang lebih 7 ya, di pH 7 seperti itu. Semua jenis ikan di air tawar itu seperti itu kira-kira. Oke, kemudian perawatan rutin itu bisa kita lakukan, yaitu tentunya dengan kasih makan. Misalnya kalau gurame bisa ada 2
jenis pakan yang bisa kita berikan, yaitu daun-daunan seperti ini dan juga pelet ya, seperti tadi itu pelet. Peletnya untuk di sini saya menggunakan pelet yang berprotein tinggi. Di pelet lele yaitu kan protein tinggi. Nah, akan tetapi perlu diingat kalau kita menggunakan pelet protein tinggi itu kita harus waspada dengan airnya ya, karena pelet protein tinggi itu akan cenderung berdampak kepada airnya ya. Airnya kan lebih cepat kotor seperti itu. Contohnya seperti ini airnya udah agak kotor, nanti bisa diadakan pengurasan ini seperti itu. Jadi cara ngurasnya juga kemarin di video yang lain sudah ada juga ya, tapi ini tadi udah terlanjur tak kasih pakan. Mungkin besok ya akan saya kuras. Oke, yang berikutnya adalah pemilihan tempat ya. Posisi ember yang tempat terbuka itu cocoknya untuk semua jenis ikan cocok. Akan tetapi gurame cenderung di tempat yang terbuka dan terkena sinar matahari langsung kurang lebih 5 atau 6 jam sehari ya. Jika syarat-syarat untuk gurame tidak terpenuhi seperti itu, tentunya gurame akan tidak bisa hidup atau akan cenderung cepat mati ya, seperti itu ya. Nah, kalau lele itu di tempat yang teduh bisa ya, seperti di sana kita lihat. Kalau lele bisa di tempat yang teduh seperti ini ya. Ini cuma di samping rumah, di emperan rumah. Nah, ini seperti ini. Jadi nggak kena sinar matahari full, itu tidak bermasalah ya. Di sini kita lihat udah. Oke, terus kepadatan ya. Kepadatan itu sebenarnya nggak ada ukuran ini harus berapa ekor segini ya, tergantung kemauan kita aja. Misalnya ember 70 liter itu untuk hidup ikan apa saja itu nggak lebih dari 3 kilo. Nah, seperti itu aja, dikira-kira aja. Kalau misalnya kita mau tebar 30 ekor di sini, itu juga nanti platformnya atau maksimalnya itu panennya juga cuma 30 kilo. Mau 100 ekor itu kok 30 kilo, 3 kilo ya. Mau 100 ekor itu juga saya kira ya cuma 3 kilo gitu ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi tapi idealnya ada ya, idealnya kalau lele itu menurut saya 30 sampai 35 ekor. Kalau gurame itu paling cuman 8 maksimal, 5 sampai 8 ekor di dalam ember ini, dengan bobot maksimal panen 3 kilo, nggak mungkin lebih gitu ya. Ini adalah kolam lele, umurnya udah 2 bulan dan gedenya ini kalau ditimbang kira-kira ya udah isi sekilo, isi 12 sampai 15 ya. Dan panennya itu sekitar umur 85 hari atau 90 hari. Jadi kira-kira udah mungkin 20 hari lagi bisa dipanen, dipilih yang gede-gede dipanen ya. Ini tujuannya adalah untuk dikonsumsi sendiri ya. Jadi seperti itu yang kemarin saya katakan, bahwa ini untuk sekedar pengiritan daripada belanja lele. Udah punya lele ini ya. Kita lihat aja, ini gedenya udah mungkin ada sekilo, isi 12 sampai 15. Bentar lagi kalau udah isi 10 itu udah bisa dikonsumsi. Oke, di sebelahnya juga ada ya, ini sama sebelahnya itu. Kita lihat, kasih makan. Wah, ini loh dokoh. Wah, ini. Nah, dan kasih makan lele atau ikan itu ditungguin ya, ditunggu habis ya, jangan kebanyakan ya, masih bahaya kalau kebanyakan, nanti ini cuma akan menjadi amoniak di bawah ya, tenggelam, ini nggak habis, tenggelam jadi amoniak di bawah, akan meracuni ikan. Nah, gitu.